Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dengan Pak Dedi dalam ilmu kimia. Kali ini kita coba membahas masalah senyawa benzena dan kegunaannya. Jadi salah satu turunan daripada senyawa karbon itu adalah senyawa benzena, ya. Apa itu senyawa benzena secara terperinci? Ya, kita lihat di sini bahwa benzena itu merupakan suatu senyawa hidrokarbon aromatik. Ya, aromatik itu wangi, ya. Karena senyawa tersebut berbau harum. Rumus molekulnya C6H6. Merupakan senyawa tidak jenuh, jadi ada ikatan rangkapnya karena tidak memenuhi rumus Cn, ya. H2N+1. Ini dikemukakan oleh Auguste Kekulé, yaitu menggambarkan bahwa struktur benzena adalah segi 6 beraturan. Jadi bentuknya segi 6 beraturan. Kemudian setiap atom C mengikat satu atom H. Jadi setiap atom C akan mengikat satu atom H. Terdapat ikatan rangkap 2 dan tidak terangkap secara berserang. Jadi ada ikatan rangkapnya, tunggal, rangkap, tunggal itu berserang. Sudut antara atom C sebesar 120 derajat. Jadi sudutnya ini membentuk adalah 120 derajat, ya. Kita coba lagi di sini, ya, masih di dalam sifat daripada benzena dan turunannya. Jadi ikatan rangkap sebagai sumber elektron pada benzena, jadi ikatan rangkap ini adalah sumber elektron, ya. Dapat berpindah-pindah dan gejala ini disebut resonansi. Ya, jadi ikatan rangkap ini dia ke sini, yang ini ikatan rangkap ini pindah ke sini, ikatan rangkap ini pindah ke sini, maka terbentuk ini. Ya, karena ini perputarannya cukup cepat juga, maka ada beberapa yang beranggapan membentuk di benzena adalah membentuk suatu lingkaran. Jadi ikatan rangkapnya berputar-putar. Kalau dalam kecepatan tertentu, maka kita akan dapat melihat bahwa bentuknya seperti lingkaran. Ya. Untuk sifat benzena, sifat fisiknya adalah merupakan senyawa aromatik, tadi adalah wangi, pada suhu kamar dan berwujud cair. Ya. Tidak berwarna, mudah menguap. Titik didihnya 80 derajat Celcius, ya. Titik lelehnya 5,5 derajat Celcius. Uap benzena mudah meledak dan cairannya mudah terbakar, ya. Ini kayaknya senyawanya adalah senyawanya nonpolar nih. Bersifat racun, dapat merusak sumsum tulang, menghambat karsinogen dan membentuk sel darah merah. Itu adalah sifat fisiknya. Bagaimana dengan sifat kimianya? Sifat kimianya benzena tidak begitu reaktif, mudah terbakar dengan banyak jelaga. Sukar bereaksi adisi, ya, tetapi mudah mengalami substitusi. Jadi agak sedikit unik untuk reaksi benzena, ya. Dia mempunyai ikatan rangkap. Biasanya ciri-ciri mempunyai ikatan rangkap ini adalah reaksinya adalah reaksi adisi. Ternyata, gitu kan, benzena itu lebih cenderung mengalami substitusi, ya. Kenapa? Ya, karena di sini ikatan rangkapnya senantiasa bergerak terus. Tadi sudah dikatakan adanya suatu resonansi. Benzena yang kehilangan atom H disebut dengan fenil. Jadi tadinya benzena mempunyai rumusan C6H6, sekarang C6H5. Gus ini mampu mengikat atom atau gus atom lain sehingga terbentuklah bermacam-macam senyawa aromatik turunan benzena. Dan turunan benzena itu banyak sekali. Ya, kita akan ambil beberapa saja masalah turunan benzena. Di sini, ya, kalau kita dikatakan fenil ini kita reaksikan dengan alkil, maka membentuknya benzena itu hanya digantikan dan diganti oleh CH3. Ini namanya adalah toluena, ya, nama trivialnya adalah toluena. Sedangkan nama UPEC-nya metil benzena. Silahkan saja. Kalian boleh menggunakan nama UPEC atau juga boleh menggunakan trivial. Kalau direaksikan dengan halogen, ya, nah ini ganti hanya jadi halogen. Di sini boleh katakan halobenzena atau fenil halida. Halidanya terserah. Kalau misalnya pakai fluor, fluorida, fenil fluorida. Pakai klor, klorida.
ya, dan sebagainya. Kalau digantikan dengan OH, hanya digantikan dengan OH, maka ya disebut dengan fenol, hidroksibenzena atau fenol. Kalau digantikan dengan NH2, ya, ini namanya anilina. Kalau dengan etena, jadi di sini fenyl etena atau stirena. Kalau dengan NO2, nitrobenzena. Kalau dengan asam karboksilat, jadi asam benzoat. Kalau dengan aldehida, ya, itu menjadi benzaldehida. Kalau dengan sulfonat, asam benzena sulfonat. Dan kalau dengan benzil, ada klorometil benzena. Jadi banyak sekali, ya. Ini baru tentu saja nanti ya lebih menarik lagi pada reaksi-reaksi benzena, ya. Kita lebih singkatnya lagi, kita coba sekarang kegunaan dari benzena dan turunannya. Benzena selain digunakan sebagai pelarut non-polar, tadi sudah saya katakan ya, bahwa benzena itu adalah senyawa ya non-polar ya, dan bahan baku pembuatan senyawa turunan benzena, BHC atau gamexan, yaitu benzena heksaklorida digunakan sebagai insektisida ya. Kemudian nitrobenzena adalah suatu senyawa berwarna kuning sebagai bahan dasar baku anilin. Anilin digunakan dalam industri zat warna dan obat sulfat. Ya. Di sini 4 aminobenzen sulfonamida untuk antibakteri. Kemudian juga asam benzena sulfonat merupakan bahan pembuatan deterjen. Jadi bahan dasar deterjen ini adalah benzena sulfonat, ya, merupakan pembuatan deterjen alkyl benzena sulfonat atau dikatakan dengan ABS, ya. Selanjutnya, ya, beberapa gunaan benzena ini, ya, asam benzoat merupakan bahan untuk pembuatan natrium benzoat yang berguna sebagai bahan pengawet makanan. Asam benzoat, ya. Ini kadang-kadang ramai di dalam masyarakat pembuatan bakso, kadang menggunakan asam benzoat supaya awet dan sebagainya. Ya, kemudian oksida toluen direaksikan dengan asam nitrat, ya, berlebih maka terbentuk TNT, trinitrotoluena, atau disebut dengan dinamit, ya, sebagai bahan peledak. Kemudian yang keenam, fenol digunakan sebagai bahan antiseptik yang disebut dengan karbol. Di rumah-rumah, di kamar mandi kita gunakan karbol, sebenarnya adalah fenol. Fenol digunakan pula untuk bahan plastik. Bila fenol direaksikan dengan metanal, akan dihasilkan plastik yang disebut dengan barkelit. Ya, nanti kita bahas masalah plastik-plastik, ya. Cukup sekian dulu dari Pak Dedi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, ya, masalah benzena dan kegunaannya. Ya, sekian dulu dari Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.